Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Palopo akhirnya menetapkan pasangan Naili Ahmad Syarifuddin sebagai pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Palopo. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang berlangsung di kantor KPU Palopo pada Jumat 11 Juli 2025. Naili sebagai wali kota terpilih hadir bersama suaminya Trisal Tahir pada rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih tersebut. Sementara wakil wali kota terpilih Ahmad Syarifuddin tidak hadir karena sedang berada di Jepang. Tidak hanya Trisal Tahir, Ketua Demokrat Palopo Andi Ikra dan Ketua Gerindra Palopo Hasriani selaku partai pengusung juga mendampingi Naili. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan menetapkan Naili dan Ahmad Syarifuddin sebagai pasangan wali kota terpilih karena meraih perolehan suara terbanyak pada PSU Pilkada Palopo 24 Mei 2025 lalu. Pemilihan tahun 2024 mengawali acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Media Center Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat 1 huruf B dan ayat 3 dan pasal 60 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan. Berdasarkan 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan nomor 1841 tahun 2025 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota pada pemilihan suara ulang wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan. 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1183 garing PL.02.7 Datar SD garing 06 garing 2025 tanggal 9 Juli 2025 perihal penjelasan penetapan pasangan calon terpilih pasca pengucapan putusan ketetapan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Juli 2025. 3. Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 56 garing SAL PUT garing PHPU Wako garing PAN MK garing 07 garing 2025 tanggal 8 Juli 2025. Hal salinan putusan nomor 326 garing PHPU Wako garing 2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal perkara perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo nomor 4 Naili dan Dr. Ahmad Syarifuddin SE MSc dengan perolehan suara sebanyak 47.349 suara atau 50,53% dari total suara sah.
sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Palopo periode tahun 2025-2030 dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan. Demikian berita acara ini dibuat dalam 3 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan. 2292 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Palopo tahun 2024. Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menimbang dan seterusnya dianggap dibacakan, mengingat dan seterusnya dianggap dibacakan, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Palopo tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan. Kesatu, menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo nomor urut 4 Naili dan Dr. Ahmad Syarifuddin SE MSc dengan perolehan suara sebanyak 47.349 suara atau 50,53% dari total suara sah sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Palopo periode tahun 2025-2030 dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan. Kedua, penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal 11 bulan Juli tahun 2025 pukul 15.59 WITA. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Palopo pada tanggal 11 Juli 2025. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Hasbullah tertanda tangani. Salam kebajikan yang sama-sama kita hormati anggota ataupun komisioner KPU RI Ibu Iva Rosita, dan sama-sama kita hormati Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta seluruh anggota dan sekretaris Kota Palopo. Hadir langsung Bapak Ketua Pengadilan Negeri, kemudian dari Bapak Kajari yang mewakili, Bapak Kapolres yang mewakili, Bapak Dandim yang mewakili. Panjang ya perjalanannya sejak 18 Desember dibukanya ruang demokrasi bagi para pemohon perkara konstitusi ya. Akhirnya di tanggal 8 Januari dilakukan sidang pendahuluan dari 310 perkara yang terregistrasi ya. Kemudian di sidang pendahuluan akhirnya di tanggal 7 sampai 17 Februari itu diputus dari 310 yang masuk registrasi dan masuk di sidang pendahuluan, yang akhirnya diputus lanjut ke sidang pembuktian ada 40 perkara di 3 provinsi, kemudian sisanya di kabupaten dan kota. Dari 40 kemudian ada 26 yang diputus untuk melakukan PSU sebagian, PSU secara keseluruhan, dan rekapitulasi ulang dan perbaikan surat keputusan. Ada 26 termasuk salah satunya adalah Palopo pada hari ini. Ya.
Kemudian setelah itu dari 26 yang PSU 30 hari, 45 hari itu ada 10 daerah. Kemudian ada 9 daerah yang kemudian harus di PSU karena 60 hari. Kemudian berikutnya lagi ada 3 daerah yang PSU 90 hari, yaitu yang Palopo, Pesawaran, dan Mahakam Ulu. Yang 30 hari dan 45 hari itu setelah PSU masuk lagi gugatan, ya. Jadi jangan dikira setelah dilaksanakan PSU pasca putusan MK tidak ada gugatan lagi, karena kita menyediakan ruang, ya, ruang demokrasi bagi para pemohon yang memang merasa mungkin kegiatan tahapan ini kurang pas atau tidak sesuai dengan regulasi dan apalah semacamnya gitu ya. Disediakan ruang lagi. Dan ada beberapa daerah yang harus digugat dan disidang lagi pasca PSU. Salah satunya adalah yang harus melakukan PSU lagi pasca PSU adalah Barito Utara. Nah, jadi yang tadinya di PSU-nya karena 2 TPS, harus di PSU 2 TPS, sekarang PSU-nya keseluruhan. Dua-dua pasangan calonnya didiskualifikasi. Nah ini juga, jadi akhirnya ini menjadi sebuah jurisprudensi agar tidak terjadi di daerah yang lain, terutama kemarin Palopo. Saya wanti-wanti teman-teman di Palopo, di KPU Sulsel, saya bilang laksanakan semua kegiatan sesuai dengan regulasi, ya. Terutama jangan sampai dipermasalahkan permasalahan teknis. Karena kalau sudah bicara permasalahan teknis, maka itu masih menjadi tanggung jawab kita, leading kita. Ya. Saya sebagai wali kota terpilih Kota Palopo menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Palopo yang telah memberikan kepercayaan dan mandat ini. Ini bukan kemenangan pribadi, tapi kemenangan seluruh masyarakat Kota Palopo. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara dan aparat keamanan TNI dan Polri yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dan integritas, sehingga seluruh tahapan pilkada dapat berjalan dengan aman, tertib, dan demokratis. Kepada seluruh pasangan calon yang telah berpartisipasi dalam pilkada ini, saya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi. Perbedaan pilihan adalah bagian dari dinamika demokrasi. Kini saatnya kita bersama untuk membangun Kota Palopo yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Kami menyadari bahwa amanah yang kami emban bukanlah hal yang ringan. Kami akan bekerja sekuat tenaga dengan sepenuh hati dan pikiran untuk menghadirkan pemerintahan yang inklusif, transparan, dan berpihak pada rakyat. Kami akan merangkul semua elemen masyarakat tanpa kecuali. Mari kita song-song babak baru pembangunan Kota Palopo dengan semangat kolaborasi dan gotong royong. Saya mengajak semua pihak tanpa terkecuali untuk bersama-sama membangun Kota Palopo yang kita cintai ini. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam mengemban amanah rakyat dan membangun masa depan Kota Palopo yang lebih baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Pilkada sudah selesai. Mari kita sama-sama bangun Kota Palopo ini ya. Ya, gitu aja ya. Pada 100 hari pertama kerja Bu, apa program yang akan dilakukan? Sudah tertuang di visi-misi kami ya. Terima kasih. Ibu maju pilkada keinginan sendiri atau perintah dari suami Bu? Maju keinginan masyarakat Kota Palopo. Rapat pleno terbuka ini adalah bagian daripada
proses tahapan yang harus kita laksanakan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya sampaikan tadi di pasal 57 itu setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan itu paling lambat 3 hari KPU Kabupaten Kota yang melaksanakan proses pemilihan kepala daerahnya, kalau sudah dibacakan Mahkamah Konstitusi paling lama 3 hari sudah harus melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon. Dan ini adalah hari ketiga. Ini adalah hari ketiga, jadi hari terakhir untuk rapat pleno sebagaimana yang diatur di PKPU 18 tahun 2024 terkait dengan rekapitulasi dan penetapan pasangan calon. Apa disampaikan ke DPR, Pak? Disampaikan ke DPR, aturannya 1 hari. 1 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih. Namun besok DPRD kan libur. Ya, seperti biasanya kita mengikuti hari kerja masing-masing kantor. Karena DPRD nanti hari Senin buka, makanya hari Senin kami sampaikan. Untuk penetapan pasangan calon tanpa kehadiran wakil bagaimana tadi, Pak? Mereka terundang. Pada prinsipnya kami diminta untuk mengundang 3 hal tadi. Peserta rapat pleno itu adalah paslon, terus partai politik, terus Bawaslu. Ada alasan ketidakhadirannya? Kalau ada yang tidak hadir, itu bagi kami, kalau kita sudah menetapkan jadwalnya, tetap kami harus melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan calon. Jadi kehadirannya tadi ibu pasangan calonnya ada, Ibu Nelly ada, Pak Ahmad Saripudin tidak hadir, itu tidak karena ketidakhadirannya kami tidak melaksanakan proses penetapan pasangan calon. Tidak mempengaruhi hasil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.